Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih membahas berita seputaran Arema FC. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar Mimin lebih bersemangat memberikan berita terbaru dan terupdate mengenai Arema FC ini. Dan jangan lupa juga tonton terus video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham apa yang kami sampaikan melalui video ini. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dan terupdate yang kami lakukan saat kami upload video setiap harinya. Dan marilah kita simak berita Arema FC pada hari ini. Beberapa jam setelah bermain imbang melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan BRI Liga 1 pada 28 April 2025 kemarin, Arema FC justru ditinggal pemainnya, yaitu gelandang serang asal Brazil, William Marcilio. William Marcilio menyampaikan salam perpisahan lewat akun Instagramnya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, saya mengucapkan selamat tinggal kepada Arema FC. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada rekannya di tim hingga supporter yang selalu memberi dukungan kepadanya. Ini adalah momen yang tak akan saya lupakan. Sebenarnya, masa depan William Marcilio bersama Arema FC sudah bisa diprediksi. Ia tidak akan diperpanjang hingga musim depan. Sejak awal putaran kedua, dia disingkirkan dari tim Arema FC karena ada persoalan internal antara sang pemain dengan manajemen dan sang pelatih Arema FC. Dia tak pernah masuk line up pemain sejak Februari lalu. Itu persoalannya di Arema FC sepertinya tidak ada titik temunya. Tetapi William Marcilio mengambil keputusan lebih cepat karena Liga 1 belum usai. Masih ada 4 pertandingan sisa bagi skuad Arema FC. Hanya saja ia merasa sudah tidak dibutuhkan lagi oleh manajemen dan pelatih yang ada di tim Arema FC. Beberapa waktu lalu, sang pemain menyampaikan satu keinginan terakhirnya pada musim ini, yaitu bermain saat melawan Persebaya Surabaya. Ia ingin merasakan kembali kerasnya derby Jawa Timur tersebut. Sayang, keinginan itu tidak terkabulkan. Sebenarnya masih ada satu keinginan lain yang ada di benak William Marcilio saat ini, yaitu bermain di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang, yang menjadi stadion kebanggaan supporter Arema FC itu, Aremania. Sepertinya dia merasa pelatih dan manajemen tak akan mengabulkannya juga, sehingga ia memutuskan pamit dari tim Arema FC. Sebenarnya William terlihat bimbang dalam beberapa hari terakhir. Itu terlihat dalam postingan story Instagramnya. Dia memperlihatkan gambar jika sedang berencana mengambil keputusan. Itu karena dia tidak dibawa dalam skuad Arema FC ke Bali, sehingga peluangnya untuk bermain melawan Persebaya Surabaya sudah tertutup. Di Malang, William Marcilio hanya berlatih sendiri di tempat fitness. Ia berupaya menjaga fisiknya ketika tim Arema FC sudah berlatih kembali di Kabupaten Malang. Baru ia bergabung dalam sesi latihan internal seperti biasa. Namun dengan keputusan panitia dari tim Arema FC, William tidak akan lagi bergabung dalam sesi latihan. Sebenarnya William punya peran penting di Arema FC. Ia mencuri perhatian sepak bola Indonesia dengan skill tinggi yang diperlihatkan saat putaran pertama Liga 1 waktu Arema FC dinahkodai oleh sang head coach Joel Corneli. Waktu itu William membuat 7 assist dan 5 gol untuk Arema FC. Tapi karirnya bersama Arema FC terhenti sejak awal putaran kedua saat Arema FC berganti kepala nahkoda, sehingga aksinya tidak bisa terlihat lagi di lapangan hijau. Setelah mundur dari Arema FC, diprediksi William tidak akan kesulitan mencari klub baru. Itu karena dengan performanya yang diperlihatkan saat putaran pertama kemarin, akan banyak tim besar Liga 1 yang tertarik kepadanya. terutama
ada satu rival Arema FC, yakni Persebaya Surabaya, yang dirumorkan tertarik mengontraknya. Tak menutup kemungkinan tim lain juga menginginkan tanda tangannya itu. Dia sosok playmaker yang bisa memberikan hiburan kepada supporter. Sebenarnya, supporter Arema menyayangkan tindakan yang dilakukan manajemen dan pelatih kepada William Marcellio, karena sang pemain bisa berkontribusi mengangkat performa tim. Sejumlah peluang mampu diciptakan oleh Arema FC saat menjamu Persebaya Surabaya di pekan ke-30 Liga 1 2024-2025 kemarin. Namun dari peluang-peluang yang didapatkan tersebut hanya ada satu gol yang mampu diciptakan oleh para punggawa Arema FC. Kondisi ini membuat pelatih sekaligus head coach Arema FC, yakni Zi Gomes, pusing. Ia sampai mengakui kalau timnya buruk dalam hal penyelesaian akhir. Pelatih asal Portugal itu mengatakan kalau banyak pekerjaan yang masih harus dilakukan untuk Arema FC, terutama untuk kembali menajamkan lini depan Arema FC yang saat ini kembali tumpul. Finishing akhir akan menjadi menu latihan inti dari Charles Lekelingoy dan para punggawa Arema FC saat menjalani latihan nanti. Meskipun di tabel klasemen posisi Arema FC bisa dikatakan sudah aman, Sing'oedan bisa dipastikan tidak akan terdegradasi dan tidak akan bisa menjadi juara pada musim ini. Karena saat menghadapi Persebaya Surabaya kemarin, Charles Lekelingoy, pemain yang menjadi pemain Arema FC yang selalu mendapatkan banyak peluang. Beberapa penetrasinya cukup merepotkan lini pertahanan bajul ijo. Akan tetapi, peluang demi peluang itu selalu gagal dimanfaatkan dengan baik. Kondisi ini yang akan dibenahi oleh sang pelatih Arema FC, yaitu Zi Gomes, sebelum menghadapi Persis Solo pada 5 Mei 2025 nanti. Yaitu penyerang Bruno Moreira memperpanjang rekor Arema FC tak bisa mengalahkan Persebaya sejak 2019 ketika hari ini kedua tim imbang 1-1 bermain di Stadion Dipta Bali. Sebagai tuan rumah, Arema FC unggul lebih dulu pada babak kedua yang kemudian dibalas lawannya pada babak itu juga setelah bermain alot pada babak pertama. Pada babak pertama, kiper Arema FC yakni Lukas Frekeric cemerlang menangkap bola setelah serangan bertubi-tubi yang diberikan oleh Persebaya Surabaya. Gol Arema pada menit ke-70 itu terjadi setelah tendangan pojok Arkan Fikri yang disundul oleh Charles Lekelingoy, kemudian menjadi umpan Teres Lira yang melesetkan bola hingga bersarang ke gawang Persebaya itu. Petaka bagi skuad Sing'oedan setelah bek Arema FC, Julian melakukan pelanggaran berbuah penalti untuk tim tamu. Penalti itu sukses dieksekusi oleh penyerang Persebaya Surabaya, yaitu Bruno Moreira pada menit ke-77, sehingga hasil derby itu menjadi imbang 1-1. Arema FC kemudian berusaha bangkit dengan melakukan serangan di antaranya Charles Lekelingoy dan kawan-kawan lainnya. Namun peluang itu tak berbuah gol hingga babak kedua dengan tambahan waktu 5 menit berakhir. Laga panas penuh gengsi itu berlangsung tanpa penonton yang dikawal oleh wasit Torik Muhammad Al-Katiri. Hasil imbang tersebut memperpanjang rekor Arema FC tak bisa mengalahkan Persebaya sejak putaran kedua Liga 1 Indonesia pada 2019 lalu. Dengan berbagi 1 poin, Arema FC bertengger di posisi ke-10 dengan 43 poin, sedangkan Persebaya Surabaya mengoleksi 53 poin untuk menempati posisi 3 dalam klasemen Liga 1 Indonesia. Oke, sekian, terima kasih bagi teman-teman. Jangan lupa tonton terus video ini hingga selesai dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru waktu kami melakukan upload video.